kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masih dalam pembahasan fi adabil alim fi darsihi, adabnya seorang alim saat pelajarannya, saat dia itu mengajar, kalau bahasa kita. Kita sekarang pada poin yang ke-10, al-ashir. Beliau mengatakan at-tawaddudu lil ghuraba wal imbisatu lahum, menunjukkan rasa cinta kepada orang-orang asing yang datang di majelis, wal imbisatu lahum, dan mencikapinya dengan menyenangkan terhadap mereka. An yatawaddada li gharibin hadara indahu, hendaknya seorang alim, seorang guru, seorang ustadz itu menunjukkan senangnya tatkala ada orang yang gharib, orang yang gak biasa datang terus datang, itu gharib, orang yang aneh gitu ya. Jadi hadara yang hadir, indahu pada pelajarannya, wa yambasitalahu, yani wa yambasitalahu, dalam menunjukkan sikap yang menyenangkan, liyashraha sadrahu, agar hati orang yang datang tadi itu merasa lapang. Fa inna lil qadimi dahsyatan, karena orang yang datang itu terasa dahsyat, terasa ada yang enggak terbiasa terjadi pada dirinya. Wala yukthirul iltifata wan nazara ilaihi istighraban lahu, jangan banyak menoleh dan mencermatinya, memandangnya dengan memandang istighraban. Istighraban itu merasa kok ada orang asing, merasa ada orang aneh. Fa inna dzalika mukhjiluhu, karena itu akan membuat dia itu terasa malu. Ini terasa malu. Tep. Bayangkan ya kawan, jadi yang beliau sampaikan ini di zamannya Al-Imam Ibnu Jama' Al-Kinani. Jadi zaman itu kajian itu adalah adanya di masjid, menuntut ilmu itu di masjid, belajar itu di masjid. Ada pelajaran kelas itu ada, di zaman itu sudah ada. Jadi hanya di zaman itu pelajaran kelas itu dikit. Rata-rata kajian itu ada di masjid, semacam yang kita lakukan di tempat yang semacam ini. Nah, kalau sebuah kajian itu di masjid, para ikhwan azanillahu wa iyyakum, itu siapapun yang mau datang ya monggo, siapapun yang mau nggak datang juga silakan. Nggak ada yang absen, nggak ada yang diabsen, nggak ada yang semisalnya. Lah, di majelis-majelis semacam itu terkadang itu datang. Jadi yang datang itu kan dua kelompok manusia, yang rajin datang, yang biasanya datang. Jadi gurunya itu melihat memang wajah-wajah ini sudah sering kelihatan. Jadi meskipun nggak hafal namanya, tapi kan kelihatan ini wajah-wajah sering datang. Orang-orang ini sering datang, dan mereka adalah para santrinya, para muridnya yang biasanya memang ada di majelis tersebut. Yang kedua, tapi terkadang itu sesekali muncul orang yang asing, muncul orang yang aneh, nggak biasa muncul kok tiba-tiba ada. Orang ini siapa? Itu diistilahkan oleh beliau dengan gharib. Diistilahkan oleh beliau dengan istilah gharib. Orang yang asing, yang nggak pernah nongol kok tiba-tiba sekarang nongol, yang nggak pernah datang kok tiba-tiba sekarang datang. Menghadapi orang semacam itu, hendaknya sang guru itu menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sumringahnya, menunjukkan rasa senangnya apabila ada orang yang mau hadir di majelisnya. Kenapa? Agar orang itu terasa betah. Yani agar orang itu terasa senang dengan majelis ilmu. Itu makna dari liyashrah sadrahu. Kenapa? Karena orang yang datang itu dia belum kenal sama sekali, belum kenal lokasi, belum kenal gurunya tersebut, belum kenal orang-orang yang ada di situ, belum kenal takmir masjid, belum kenal orang lingkungan tersebut. Dah, ini belum kenal, itu belum kenal, itu semuanya belum kenal. Itu menimbulkan dalam hatinya itu perasaan apa ya? Ya gak kenal. Jadi bukan orang yang biasa datang noleh kanan, teman dekatnya noleh kiri, teman jauhnya
lihat di depannya juga temannya, lihat di belakangnya juga temannya, lingkungan sudah dia hafal, mau ke kamar mandi dia ngerti dan macam-macamnya. Adapun kalau orang yang baru datang itu sekarang sembarang serba nggak tahu. Tatkala dia sembarang serba nggak tahu, maka hendaknya itu jangan sampai semakin dijadikan dia itu orang asing. Dan itu yang dimaksudkan oleh beliau dengan ucapan fa innalil qadimi dahsyah. Jadi orang yang baru datang itu serba dahsyat. Serba dahsyat itu sebenarnya apa ya? Kok nggak terjemahkannya nggak enak belas ini. Jadi serba nggak tahu, masuk kamar mandi, oh kamar mandi ini ternyata gede yo. Keluar, oh halaman ini ternyata sempit. Jadi serba O gitu. Jadi serba nggak tahu gitu. Orang yang baru datang itu adalah serba nggak tahu. Lah, dan ana nasihatkan para ikhwan azanikum terutama ini kepada semuanya ya. Yani kepada semuanya. Dalam satu kajian yang memang itu kajian umum. Di mana-mana ya kawan, kajian umum itu anak katakan tadi ada dua kelompok manusia, kelompok yang biasanya datang. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang nggak pernah datang tiba-tiba datang. Makanya anak nasihatkan untuk bersikap lembut, menyenangkan, sumringah. Jadi dengan dia itu bukan hanya gurunya. Ini tapi semua jamaah hendaknya menunjukkan sikap yang semacam itu. Jadi menunjukkan sikap yang semacam itu. Orang itu ini bisa jadi gak ada niatan taklim, bisa jadi cuma mampir sholat. Lah kok ono taklim duduk gitu ya, duduk di situ. Ya karena orang gak pernah mampu taklim ya, Wan. Yang gak pernah mampu taklim. Ya gak kopiahan. Ya bajunya itu yani singletan, kok singletan. Kaosan, pakainya celananya jin, enggak celananya wong, celananya jin. Jadi kemudian penampilannya yuk gitu. Orang yang semacam itu ya kawan, itu tolong semua jamaah, yani dekati dia, jadikan dia itu terasa nyaman, terasa tenang di majelis ilmu, di masjid. Dengan apa? Jadi misalkan dia jadi duduk sendiri nggak ada temannya, ada yang nyapa, Mbak silakan. Atau kalau jadi ada sesuatu yang mau dipersilahkan, ditanya dari mana dan macam-macamnya. Jadi monggo silakan datang, saya senang Bapak mau datang dan macam-macamnya lah. Kalimat-kalimat yang menyenangkan. Kenapa ya kawan? Kesan pertama itu menentukan. Kesan pertama itu menentukan. Tatkala nanti dia pulang, dia itu akan berpikir, lah ciri ini orang jenggotan itu teroris. Lah kok ternyata kok majelisnya kok pena. Mereka itu kayaknya kok menyenangkan, kok menjadikan hati itu ayem. Ada rasa rindu untuk kembali. Ada rasa rindu untuk kembali. Dan itu yang kita harapkan. Agama ini rahmat ya kawan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dakwah Islam itu menyebar lewat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadlu min haulik. Hanya karena rahmat dari Allah wahai Muhammad, kamu itu lo bisa bersikap lintalahum, bisa bersikap lembut, kasih sayang, enak gitu kepada mereka. Itu semua rahmat Allah. Lalu Allah menyatakan walau kunta faddan ghalidhal qalb lan fadlu min haulik. Seandainya sikapmu itu kasar, sikapmu itu keras, sikapmu itu garang gitu, niscaya mereka akan buyar dari sekitar dirimu. Lah itu yani apa ya? Itu untuk asatidahnya, juga untuk yani jamaahnya. Jangan jadi ustadz ya kawan. Kemudian ada jamaah yang datang semacam itu. Itu siapa itu? Majelis ilmu gak sopan, pergi. Ini langsung digitukan. Lah orang baru datang lah ya kawan, dulu ngerti majelis ilmu itu kayak apa. Ini pertama kali datang langsung digitukan. Atau mungkin jamaahnya, ini jamaahnya tuh nggak ada yang gubris dia adalah makhluk yang sendirian. Jadi nggak ada orang yang mendekati dia, nggak ada orang yang bersikap lembut kepada dia. Kesan pertama itu akan dia bawa pulang. Bener kata TV itu, orang-orang kayak begitu tuh memang ekstrim, teroris, sok. Ini masuk surga sendirian. Aku datang itu gak digubris. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
Yani orang tersebut menjadi a priori menjadi gak senang dengan majelis ilmu. Kalau dia tok mungkin mending, tapi kalau dia pulang ngomong ke istrinya, ngomong ke anaknya, ngomong ke tetangganya, jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Jadi orang-orang yang semacam itu para akhwat, kalau nanti itu di majelis-majelis ilmu, kalau pas ada tabligh akbar wis di Al-Furqan, pas ada tabligh akbar, pas ada tabligh akbar misalkan kemudian yani apa ya, kemudian ada datang ke majelis akhwat, yani ke majelis akhwat, misalkan pada waktu tabligh akbar itu yang datang itu ustadz sejuta akhwat ya, ustadz sejuta akhwat ya kawan, ustadznya sewenengi karo akhwat. Jadi akhwat yang durung dadi akhwat bisa dadi yani opo ngono ya, separuh akhwat ngono, yani make datang pakai celana, jilbabnya juga jilbab gaul, kemudian yo pokoknya yani make upan koyo arepe manten anyar, wis gak karu-karuan lah ngono ya. Itu datang ke majelis ilmu dengan bahasa yani kayak begitu. Tolong orang-orang yang masih asing itu disikapi dengan lembut, dipersilahkan, yani diajak ngobrol, jadikan dia datang itu menyenangkan, seneng gitu, sehingga ada rasa rindu kembali ke majelis-majelis, kembali ke majelis ilmu, agar mereka itu tahu Islam yang kita usung adalah rahmatan lil alamin. Islam yang kita bawa adalah Islam yang memang untuk maslahat pada semua orang. Masih ingat toh kita ini bagaimana Rasulullah SAW itu mensikapi orang awam dengan mensikapi para sahabat. Rasulullah SAW itu ini terkesan apa ya, bahasanya pilih kasih kok nggak enak. Yani terkesan menganak emaskan orang awam, bahkan orang awam itu diperhatikan, dicermati. Kalau ada salah malah bukan dibiarin, disikapi dengan lembut. Masih ingat ada sahabat, ada orang Arab Badui yang datang menghadap sama Rasulullah SAW dari jauh gitu, sampai di Masjid Nabawi kebelet pipis. Ingat ya kawan, Masjid Nabawi pada zaman dahulu belum ada kamar mandinya. Ini hanya ada masjid, gak ada kamar mandinya, toleh gitu ya. Dulu di tempatnya, di kampungnya, kalau orang kebelet pipis apa yang dilakukan? Mencari tempat yang sepi, mojok lalu kencing di situ. Orang Arab Badui kan begitu cara kencingnya. Akhirnya tatkala dia di masjid melihat di depan itu banyak orang, dia mojok ke belakang. Ini pipis di pojok masjid. Ini pipis di pojok masjid. Para sahabat yang marah. Yani karena masjid dipipisi, dikencingi oleh orang Arab Badui tadi. Rasulullah SAW sangat tahu orang itu berbuat salah, tidak sengaja berbuat salah. Maunya itu udah bener. Di depan banyak orang, di belakang kosong, gak ada orang, kencing di situ. Di rumahnya juga begitu dia biasanya melakukan. Yang biasanya kalau dia di rumah juga semacam itu dan gak ada masalah. Itu yang dia bawa ke kota Madinah. Jadi pada waktu itu sikapnya Rasulullah SAW itu sangat lembut. Jadi beliau SAW memerintahkan para sahabat, jadi biarkan aja sampai selesai pipisnya, sampai selesai jadi kencingnya. Setelah selesai maka kemudian disuruh untuk mengambilkan air, diguyur gitu. Kesan yang muncul pada orang Arab Badui tadi adalah bagaimana kasih sayangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu dibela padahal salah, padahal dia itu salah, tapi dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlontarlah dari mulut beliau, beliau itu mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lainnya enggak usah. Jadi kan yang lainnya kan mau marahi dia toh. Jadi Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'na ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad, yang lainnya enggak usah. Rasulullah SAW ya senyum dengan komentar lugu. Ini komentar lugu, komentar polos orang Arab Badui itu. Lalu beliau mengatakan laqad hajjartal wasi ya Arabi, kamu itu menyempitkan sesuatu yang luas. Kalau masalahnya nggak sampai di situ ya, Wan. Antum coba bayangkan kalau orang Arab Badui itu terus pulang ke kampung halamannya. Jadi kesan akan muncul,
Muhammad itu orangnya Masya Allah mantep, orangnya itu lembut, orangnya penuh kasih sayang, jadi orangnya begini, orangnya begitu, ayo kita masuk ke dalam agamanya, ayo kita ikuti agamanya, kan begitu ya yang akan terjadi. Tapi coba kalau datang-datang kemudian kencing di pojok masjid, diobrak, dimarahi gitu, dia mungkin akan langsung pulang. Sampai di rumah, Muhammad memang kurang ajar, jadi pantas diusir dari kota halamannya, orangnya kurang ajar, gak patean, gak masuk Islam. Itu yang akan terjadi. Maka perlu tawaddud lil gharib, terutama orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sunnah, yang kemudian datang ke majelis-majelis, yani ke majelis ilmu. Dan para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum, yang semacam itu yang dimaksudkan dengan an yadawat dada li gharibin hadara indahu. Nah, ini di kajian-kajian umum lah ya. Kalau kajian kelas kan nggak mungkin ada orang asing datang kecuali santri baru. Jadi kecuali ini santri baru. Kalau di majelis di kelas ya. Tapi ini untuk sebuah kajian-kajian umum. Baik. Wa idza aqbala ba'dul fudhala waqad syara'a fi mas'alatin, dan apabila datang ke majelisnya sebagian orang alim, apabila datang ke majelisnya sebagian orang-orang mulia, yakni para ulama yang lain, ada seorang alim, ada seorang ustadz itu yakni menyampaikan ilmu. Ternyata ada seorang alim yang datang di majelis tersebut. Waqad syara'a fi mas'alatin, padahal sang ustadznya sudah mulai membahas satu permasalahan. Amsaka anha hatta yajlis, jadi maka hendaknya dia menahan yani kajiannya sampai sang alim tersebut duduk. Fa in jaa'a wa huwa yabhadu fi mas'alatin a'adaha lahu, apabila beliau datang dan yani sang ustadz itu sedang membahas satu permasalahan, yani a'adaha lahu, maka dia bisa mengulanginya, au maksudaha, atau kesimpulannya yani saja. Fa idza aqbala faqihun, apabila datang seorang yang faqih, wa qad baqiya li farahihi wa qiyamil jama'ati bi qadri ma yasilul faqihu ila al majlis, yani padahal hanya tersisa antara selesainya kajian dengan berdirinya jamaah itu sekedar orang alim tadi itu sampai di majelisnya. Fal yuakhir tilkal baqiyah, hendaknya dia undurkan dikit. Wa yashtaghil anha bi bahthin, lalu menggunakannya untuk membahas, au ghairihi, atau yani ngomong yang lainnya, ila an yajlisal faqih, sampai sang faqih itu duduk. Summa yu'iduha, kemudian dia mengulanginya, au yutimmatil kal baqiyah, atau menyempurnakannya, kaila yahjalal muqbilu biqiyamihim inda julusihi, yani sehingga yang datang itu enggak merasa malu, dia datang kok orang-orang sudah pada pergi. Nah, masalah yang kedua yang beliau paparkan adalah apabila datang di majelis ilmu, datang ya akhwan di majelis ilmu, apabila ada seorang itu ngajar, kemudian qaddarallah, qaddarallah, pada waktu dia ngajar itu ada seorang alim yang datang ke majelis itu, ada gurunya, ada teman sesama alim gitu ya yang datang ke majelis, maka hormati kedatangan beliau. Ini hormati, ini kedatangan beliau. Itu aja kesimpulannya. Tidak harus semacam yang disampaikan oleh beliau, karena itu beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kenapa? Keberadaan bahwasanya ada orang alim yang datang di majelisnya, ini adalah satu kehormatan di majelis tersebut. Tunjukkan kehormatan seorang alim di hadapan umat, di hadapan jamaah yang lainnya. Wa yanbahi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi, dan hendaknya memperhatikan kemaslahatan jamaah fi taqdimi waqtil hudur, di dalam mendahulukan waktu hadir, wa ta'khirihi, dan memundurkannya, kapan mulai kajian, kapan selesainya kajian. Idza lam yakun alaihi fihi dharuratun, apabila tidak ada perkara yang dharurat, wala mazid kulfatin, dan tidak memberatkan. Wa afta ba'dhu akbaril ulama, dan sebagian pembesar para ulama berfatwa, annal mudarrisa idza dzakara ad-darsa fi madrasatin, bahwasanya seorang guru apabila menyebutkan pelajaran
di sebuah sekolah qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, au akharahu ila ba'dil zuhur, atau dia mengakhirkannya sampai setelah zuhur, lam yastahiqqa ma'lumat tadris, dia itu tidak berhak untuk mendapatkan apa ya, bisyarah, mukafaah, itu gaji kalau bahasa umumnya, dari pengajaran dia. Illa an yaqtadiyahu syartul waqif, kecuali kalau itu adalah tuntutan dari syarat orang yang memberikan wakaf tempat yakni sekolahan tersebut, li mukhalafatihi al-urfa al-mu'tada fi dzalik, karena menyelisihi urf yang ada dalam masalah itu. Beliau bahas satu masalah ya kawan. Jadi hendaknya kapan mulai pelajaran, kapan selesai pelajaran, itu benar-benar diperhatikan yang termaslahat, yang maslahat. Gambarnya ya kawan, jangan bikin majelis ta'lim di waktu orang itu nggak bisa, berat untuk datang, ataupun kalau datang nggak bisa fokus. Majelis ilmu mulai jam 1 malam, yang selesai jam 2:30, misal. Ini majelis ilmu khusus, ini. Dan yang semisalnya itu mau datang berat, mau nggak datang kok pelajarannya penting, lalu maksakan diri datang. Begitu datang dapat 5 menit tidur lagi. Jam-jam ngantuk ya, jam-jam tidur, jam-jam ngantuk, jam-jam tidur, jam-jam berat. Ini semacam itu. Cari waktu-waktu yang memang orang itu sedang longgar. Kalau di kampung misalkan, waktu yang paling pas untuk taklim kapan ya Wan? Ba'da maghrib. Kenapa? Di kampung ba'da subuh itu siap-siap ke sawah. Ini ibunya siap-siap masak, bapaknya siap-siap untuk pergi ke sawah. Kalau di kampung taklim ba'da zuhur, iya. Siapa yang mau datang taklim ba'da zuhur di kampung? Di kampung taklim ba'da isya, yakin tidur tuh orang. Kenapa? Pagi harinya capek. Waktu yang paling pas adalah ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu kalau di kampung. Kalau di kota, di daerah perkotaan, gitu ya. Kalau ba'da subuh, tapi hari Ahad, waktunya libur, itu mungkin. Jadi waktu memang orang itu longgar, orang itu libur. Atau mungkin waktu ba'da isya, orang di kota ba'da isya sore, ba'da isya itu masih sore. Kalau di kampung kan, ini ba'da isya itu udah malam. Dan yang semisalnya, intinya kalau mau nyanyi taklim, kalau mau buka pelajaran, cari waktu yang termaslahat untuk semuanya. Jadi cari waktu yang termaslahat. Kapan mulai, kapan nyanyi selesai. Begitu juga dengan durasi waktunya. Begitu ya Ikhwan, juga dengan durasi waktunya. Itu juga dipaskan untuk jamaah. Yani untuk ini ada pelajaran-pelajaran itu yang bisa sampai 1 jam setengah 2 jam. Pelajaran-pelajaran ringan ya. Tapi kalau sudah pelajaran-pelajaran yang berat gitu, maka yani 40 menit, 80 menit itu sudah maksimal. 80 menit itu sudah maksimal. Itu yani sudah maksimal. Dalam teori yani ilmu yani pendidikan, otak itu bisa fokus maksimal 90 menit. Yani maksimal 90 menit kata mereka, gitu ya. Kata mereka. Makanya kan rata-rata pelajaran di kelas itu maksimal 80 sampai 90 menit. Kalau dipaksa 2 jam mikir terus gitu, ustadznya capek, muridnya capek. Jadi nggak fokus untuk menerima yani pelajaran yang ada. Sampai beliau menunjukkan satu fatwa. Sebenarnya fatwa ini rada aneh ya, Wan. Tapi yani ana cuma menunjukkan bahwasanya masalah ini adalah masalah yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Masalah yang perlu untuk dicermati, yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menetapkan kapan waktu yang ngajar, berapa durasi dia itu ngajar. Kalau beliau mengatakan, beliau itu mengatakan di sini, apabila ada sebuah fatwa dari sebagian para ulama, kata Ibnu Jamaah, penulis kitab ini, apabila seorang guru itu kok ngajar mulai ba'da subuh sampai terbitnya matahari,
atau dia itu ngajar pagi sampai zuhur kok masih bablas, masih lanjut, wis gak usah dikai gajus gitu, gak usah dikai mukafaah. Kenapa? Ya karena muridnya nggak akan paham. Untuk apa dia ngajar kalau ternyata muridnya itu jadi nggak paham. Ya nggak se ekstrim ini ya Juan. Ana tidak mengatakan nggak se ekstrim ini, tapi intinya adalah tatkala menetapkan jadwal pelajaran, tatkala menyiapkan itu, yang dipandang itu titik maslahat bagi guru, maslahat bagi ini jamaah, agar ilmu itu bisa tersalurkan dengan baik kepada mereka semuanya. Wallahu alam bishawab. Ini poin yang atau adab yang ke-10. Ya insyaallah subhanahu wa taala pada pertemuan depan kita lanjutkan pada yang ke-11 biidznillah. Wallahu a'lam. Van Ustadz mau tanya, apakah hak untuk memilih sebuah pasangan itu dipegang oleh seorang anak yang sudah mampu untuk menikah, ataukah hak tersebut dipegang sepenuhnya oleh orang tua dari anak tersebut? Karena kebanyakan Karena kebanyakan dari orang tua tersebut memaksa anaknya untuk menikahi pasangan sesuai pilihannya orang tua, akan tapi dari pandangan si anak tersebut tidak setuju. Ini yang tanya ikhwan apa akhwat ini? Akhwat ya. Ala kulli ya ikhwan. Ini bicara jodoh ya. Jodoh itu di tangan Tuhan kata orang. Tapi kalau gak diambil, yuk di tangan Tuhan terus. Nah kan jodoh. Kan katanya orang itu jodoh di tangan Tuhan. Nah kalau gak diambil kan di tangan Tuhan terus. Ada satu masalah yang perlu difahami antara anak dan orang tua dalam semua masalah, termasuk masalah pasangan hidup. Orang tua itu kalau normal ya, kita bahas orang tua yang normal, dan rata-rata orang tua itu normal. Orang tua itu apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perintahkan untuk anaknya, apapun yang dia pikirkan untuk anaknya adalah demi kebahagiaan anak versi orang tua. Demi kebahagiaan anak versi orang tua. Sedangkan si anak tatkala berpikir itu juga demi kebahagiaan dirinya versi dirinya. Sebenarnya ada satu titik kesamaan. Sama-sama ingin agar keputusannya, sikap yang diambil itu adalah menuju kepada kebahagiaan. Hanya beda versi. Anak punya versi, orang tua punya versi. Lah, titik temu inilah yang anak itu sering ngomong sama anak itu supaya didiskusikan dengan orang tua dengan baik. Untuk seorang anak ya kawan, husnudzonlah dengan orang tua. Bahwasanya orang tua antum itu menginginkan kebahagiaan. Nah, kamu sudah waktunya nikah, sudah umur 20. Bapak itu punya temen, lah temennya itu punya temen. Lah temennya bapak itu punya anak. Punya anak. Anaknya itu bagus, soleh. Namanya juga soleh. Namanya Muhammad Soleh, orangnya memang soleh, gini dan macam-macamnya ya, dan macam-macamnya. Tapi kemudian si akhwat ini kok gak srek misalkan ya, maka tolong itu didiskusikan dengan baik.
Yani dalam arti akhi, dalam arti ukhti, sudut pandang orang tua secara umum itu lebih banyak pengalaman. Meskipun bisa jadi ilmu yang dimiliki anak secara umum itu lebih luas, bisa jadi ya kawan, terutama orang-orang tua yang awam lah, orang-orang tua yang awam. Sudut pandang itu yang harus diambil. Sudut pandang itu yang harus diambil. Sebagaimana kalau sebagai orang tua, sebagai orang tua, anak katakan anak antum itu memang anak Anda, tapi dia bukan Anda. Dia itu punya cara berpikir sendiri, punya jalan hidup sendiri, punya arah sendiri. Ini, maka jadikan dia itu menjalani dan memikirkan hidupnya. Orang tua itu ngarahkan, memberikan panduan, tidak menentukan. Ini tidak, jadi menentukan. Tapi kemudian diajar bukan yang bagus, yang baik, yang begini, jadi yang begitu. Itu untuk semuanya. Tapi meskipun kalau dalam kajian fikih ya, anak katakan hak ada pada anak. Kalau dalam kajian fikih loh. Tapi masalah rumah tangga itu tidak bisa dibangun di atas murni masalah fikih. Jadi diskusikan, rembukan dengan baik dengan orang tua untuk menemukan titik sudut pandang yang sama antara anak dengan orang tua. Wallahu a'lam. Ana minta sarannya. Ana berencana setelah lulus kelas 3 MTS untuk menulis kitab tafsir Quran. Subhanallah. Udah ya kawan. Ini tuh mumtaz ya kawan. Tomuh. Orang yang cita-citanya melambung tinggi. Yang membahas atau berfokus bagaimana Al-Quran itu menyinggung ilmu-ilmu umum. Saya sudah memiliki banyak referensi ilmu pengetahuan umum. Dan ana masih merasa kurang dari ilmu tafsir dan balaghah. Kitab apa saja yang Ustadz sarankan kepada saya untuk dibaca dari bidang tafsir dan bahasa? Masya Allah. Pertama ya akhwan, antum ingin menafsirkan, menulis sebuah kitab tafsir dari sudut pandang yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang ada. Kitab-kitab tafsir yang ada. Pertama, nasihat anak. Kitab tafsirul Quran, Al-Quranul Karim tidak diturunkan oleh Allah sebagai kitab panduan ilmu pengetahuan. Itu pertama. Sehingga jangan paksakan semua ilmu umum itu masuk dalam tafsir Al-Quran. Jadi jangan paksakan gitu maksudnya. Jangan paksakan semua ilmu umum masuk dalam tafsir Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatian azani Allah wa iyyakum. Ilmu umum Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan pengetahuan. Banyak masalah ilmiah itu yang landasan utamanya adalah kitab suci. Sebagai acuan utama menentukan ini benar atau tidak. Lah, dari situ maka perlu untuk sebelum menggabungkan antara kedua ilmu itu untuk menguasai kedua sisinya. Sisi yang pertama, sisi ilmu tafsirnya. Tafsir yang akan antum tulis itu masuk dalam tafsir birra'i. Tafsir itu kan ada dua. Ada tafsir yang bil athar, yani bin nakal. Ada tafsir bil akal, kan itu ya. Tafsir dengan nakal ya
Al-Quran ayat ini, katanya Ibnu Abbas, katanya Abu Hurairah, katanya fulan, katanya fulan, katanya fulan. Dan itu sudah diselesaikan oleh para ulama. Adapun tafsir yang bil akal itu tafsir yang dengan analisis ilmiah. Tafsir yang dengan analisis ilmiah ini selalu berkembang dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Maka kuatkan pirantinya. Kuatkan pirantinya. Pertama, tafsir itu tetap harus dilandasi dengan tafsir bil ma'thur. Ini piranti pertama. Tidak bisa tidak. Bagaimana dulu salafun saleh menafsirkan ini ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, penguasaan ilmu bahasa yang mapan. Penguasaan ilmu bahasa yang mapan. Dan ilmu bahasa yang mapan itu dibangun di atas banyak hal. Yang paling utama nahwu, sorof, dan yang terkait dengannya. Yang kedua adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Untuk bisa masuk di tafsir ya kawan. Panjang kalau anda harus ngomong. Ilmu nahwu yang antum ambil sampai lulus Mahat Ali. Kalau untuk bisa sampai nulis tafsir itu masih level TK. Itu masih level dasar sekali Mas ya. Alfiyah Ibnu Malik itu ilmu wajib kalau orang itu bisa disebut ustadz. Tapi untuk menjadi orang yang bisa nulis tafsir itu masih sangat dasar. Ilmu bahasa masih harus 2-3 langkah di atasnya. Kedua juga ilmu balaghah. Kedua juga ilmu balaghah. Kedua ilmu balaghahnya. Yang ketiga ya kawan, ilmu istidlal. Ilmu istidlal, pendalilan caranya para ulama dalam istidlal. Yang keempat, kitab-kitab tentang i'jaz ilmi. Kitab-kitab tentang i'jazul ilmi. Ijazul ilmi itu sebenarnya cara berpikir ini sudah dimulai oleh para ulama. Ada satu bidang ilmiah dalam dunia keislaman itu namanya al-i'jaz al-ilmi lil wahyi. Jadi mengilmiahkan wahyu. Mengilmiahkan wahyu. Jadi penemuan-penemuan modern itu pembuktiannya lewat Al-Quran, Al-Karim, dan yang semisalnya. Itu dulu landasan utamanya. Adapun kitab-kitab apa? Kalau antum masih di MT3 ya Juan, antum simpen dulu cita-cita itu, lanjutkan ilmu-ilmu syar'i yang ada. Ba'da sanawi 3 lanjutkan kepada semua ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu tafsir ma'thurnya yang boleh saya katakan minimalnya selesai tafsir Ibnu Katsir. Nahwu itu minimal kalau boleh saya katakan selesai alfiyah, dan satu level di atas alfiyah, dan selesaikan ma'anin nahwu 4 jilid. Untuk balaghah yang sekarang di Mahat Ali itu sangat dasar Mas ya. Itu balaghah yang sangat dasar. Masih masih butuh beberapa level yang ada di atasnya. Setelah itu baru antum itu memiliki kafaah ilmiah untuk bahasa tadi loh ya Juan. Nulis tafsir ya. Tafsir. Karena itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau ditafsirkan bukan pada porsinya itu akan sangat mengkhawatirkan. Dipandu dengan apa yang saya katakan tadi, kitab-kitab tentang i'jaz al-ilmi. Itu satu disiplin ilmu tersendiri yang muncul belakangan ini. Pada waktu meledaknya dunia teknologi dan peradaban, kemudian para ulama kita mencoba untuk menggandingkan antara penemuan-penemuan modern dengan apa yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.